Selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan hingga pada hari ini. Itu bukan karena perbuatan baik kami, tapi itu karena anugerah Tuhan semata. Jika Tuhan masih memberikan hari yang baru, berkat yang baru, itu juga karena anugerah Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan itu selalu melingkupi kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami, yang akan menjadi rema dalam hidup kami. Ajar kami Bapa, agar kami dapat hidup seturut dengan firman. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di awal pekan hari ini, di hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21. Kita boleh buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ilustrasi sederhana yang boleh kita gambarkan kepada nats firman Tuhan yang telah kita terima hari ini. Ada seorang pimpinan atau bos di sebuah perusahaan yang besar. Dia adalah orang yang sangat supel dan juga baik, sederhana. Orangnya juga sangat bersosialisasi, tidak sombong. Bos tersebut sangat dikenal oleh orang banyak, sangat disenangi oleh orang banyak maupun juga karyawannya, dan dia juga sangat mengenal banyak orang. Tapi di balik sifatnya yang sangat supel, yang rendah hati, yang baik itu, dia adalah orang yang pekerja keras. Dia juga adalah orang yang sangat berintegritas. Dia adalah orang yang berprinsip. Dia akan menyatakan benar kalau benar, dan dia akan menyatakan salah kalau salah. Itulah sifat kepribadian si bos tersebut. Dan pada suatu ketika ada seorang anak muda yang keluarganya adalah termasuk orang kaya, dan keluarganya juga mempunyai relasi yang baik dengan bos tersebut, melamar untuk bekerja di perusahaannya. Akhirnya dia pun diterima dan dia bekerja di perusahaan si bos tersebut. Namun saudara, hanya butuh 1 bulan saja dia mendapat surat pemecatan. Mungkin ada hal atau kepribadian yang tidak baik, atau dia bekerja dengan tidak baik, maka hanya cukup 1 bulan saja dia kemudian mendapat surat pemecatan. Dan dengan pedenya dia datang ke ruangan si bos dengan membawa surat pemecatan tadi. Dan dia berkata, kenapa saya harus dipecat? Bukankah keluarga kita memiliki hubungan yang baik? Bukankah keluarga saya juga turut mendopang perusahaan Anda ini? Bukankah keluarga saya dan keluarga Anda itu sangat berhubungan dengan baik? Kenapa saya harus Anda pecat? Saudara, dengan santai sang bos itu berkata kepadanya, Anda mungkin mengenal saya, keluarga Anda juga begitu mengenal saya dengan baik.
Tapi ketahuilah, saya hanya mengenal orang-orang yang mempunyai etos kerja yang baik di perusahaan saya. Itulah jawabannya kepada si anak muda tersebut. Saudara-saudara, lewat kisah yang sederhana ini, kita juga bisa melihat bahwa pengenalan tidak cukup terhadap seseorang. Ketika kita melayani Tuhan, kadangkala kita berpikir hanya cukup mengenal Tuhan. Ketika kita dikatakan orang Kristen, status kita Kristen, kita berpikir cukup hanya saya tahu dan saya kenal Tuhan. Cukup saya hanya bekerja dengan Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah apakah kerja kita, status kita sebagai pengikut Kristus itu berbuah hal yang baik atau tidak, saudara-saudara. Jangan sampai seperti firman Tuhan yang mengatakan kepada kita hari ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku saja. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa saja. Jadi bukan kita yang hanya sekedar mengenal Tuhan, yang sekedar berbicara tentang Tuhan, tapi apakah kita lakukan hidup kita ini berperilaku seperti sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah kepribadianku, statusku, pengenalanku kepada Tuhan itu juga sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu yang dapat membuat kita bisa dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Jangan sampai kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seakan-akan bekerja semaksimal mungkin Bapak Ibu, tapi pada ujungnya Tuhan bilang kepada kita, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Saudaraku yang terkasih, mari kita melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus, hati yang setia, hati yang penuh dengan ketaatan. Dan jangan lupa, lakukanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik. Waktunya hidup kita ini seturut dengan firman Tuhan. Bukan hanya dengarkan firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya mengenal Tuhan, tapi lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Jangan nanti Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Selagi kita masih diberi kesempatan, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari berbaliklah dan berjalanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, percayalah dan bersandarlah hanya kepada Tuhan saja. Maka dari itu firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kita semua pribadi lepas pribadi. Hiduplah dengan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Senantiasa hanya melakukan kehendak Allah saja. Agar ketika nanti pada waktunya Tuhan mengatakan kepada kita, marilah hambaku yang setiawan, aku mengenal engkau, duduklah di sampingku. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu saudara-saudari, di awal pekan ini dan di akhir bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kasih setianya, damai sejahteranya kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Dan biarlah karya Tuhan itu dapat nyata melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Kita berdoa. Biarlah semua kami Tuhan dapat hidup seturut dengan firman Tuhan.
Kami bukan hanya mengenal Engkau sebagai juru selamat kami, tetapi seluruh totalitas kehidupan kami itu dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Ajar kami Bapa untuk dapat melakukan kemauan-Mu, kehendak-Mu, dan menjauhkan larangan-Mu, agar Tuhan akan mengenal kami dan tempat yang Tuhan sediakan kepada kami itu adalah milik kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan itu menyertai kami semua. Secara khusus kami membawa dalam doa dan permohonan kami di pagi hari ini Tuhan, di mana mulai tanggal 27 Oktober sampai tanggal 30 Oktober ini Gereja-Mu HKBP akan mengadakan rapat pendeta hatopan. Seluruh hamba Tuhan, para pendeta akan berangkat dari tempat pelayanannya masing-masing, juga dari resort kami Surabaya. Para pendeta kami, amang pendeta resort dan amang pendeta yang ada di setiap pria yang ada di resort-Mu ini, biarlah Tuhan yang memberangkatkan mereka dari kota Surabaya ini menuju ke Seminarium Sipoholon Tarutung tanpa kurang suatu apapun. Jauhkan semua hambatan dan tantangan, rintangan, sehingga mereka dapat bertemu di Seminarium Sipoholon dan mereka dapat melakukan rapat pendeta hatopan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, hingga rapat itu boleh selesai tiba pada waktunya dan dapat membuahkan hasil yang baik demi kemajuan Gereja-Mu HKBP. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam.